Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu dengan penuh sukacita. Berikut tadi adalah beberapa kegiatan Bethel Church Auckland ke depan. Kita akan mix, ada beberapa kegiatan yang diadakan secara online, dan ada beberapa kegiatan yang kita sudah harus mulai dengan onsite. Untuk kebaktian, untuk ibadah, prayer tower, dan morning with Jesus, kita akan tetap adakan secara online melalui Zoom. Tetapi untuk Cool Family, kita akan adakan secara onsite. Dan untuk ibadah minggu depan, sekali lagi untuk ibadah minggu depan, kita masih menantikan kabar dan kita akan umumkan melalui WA Group Bethel Church Auckland. Kita akan bersuka cita hari ini, kita merayakan kebaikan Tuhan, kita akan memuji dan menyembah, serta mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa untuk ibadah siang hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kau Allah yang sungguh baik, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan anak-anak-Mu untuk setiap keluarga-keluarga di tempat-tempat kami. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu, kami percaya hadirat-Mu nyata. Kami percaya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Dan pada saat Engkau ditinggikan, Engkau disenangkan. Berkat-Mu tercurah untuk setiap keluarga-keluarga yang mengikuti ibadah online siang hari ini. Kalau kami akan mendengarkan firman-Mu, siapkan hati kami menjadi tanah yang subur untuk siap menerima benih-benih firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus-Mu mengalir siang hari ini setiap rumah-rumah. Kami menyerahkan siang hari ini dengan penuh sukacita ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, hari ini kita mau merayakan kebaikan Tuhan, amin. We're sing, Lord you are good. Come on. Lord you are good and your mercy endureth forever. Lord you are good, Lord you are good and your mercy endureth forever. Oh, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Can we lift our hands and say, we worship you. Hallelujah, hallelujah. Worship you for who you are. Good and your mercy endureth forever. Come on, sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Oh, hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Oh, hallelujah, hallelujah, we worship for who you are. Come on. You are good. All the time. Hallelujah. All the time. You are good. Yes, you are. Yes, you are. All the time. And all the time. Yes, you are good. Yes, you are good. All the time. Yes, all the time. You are good. You are good. Yeah, all the time. All the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing, Lord, you are. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue,
Yesus kita. Haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Kami mau bawa pujian, kami mau bawa syukur kami buat Engkau ya Tuhan. Sebab kasih-Mu nyata, kasih-Mu besar buat kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih
kasih Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu hari ini. Allah Roh Kudus, jamahlah setiap hati kami. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi
setiap kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, Kami nantikan Engkau saat ini. Kami perlukan hadirat-Mu. Kami diam dalam hadirat-Mu, Oh, kami angkat sembah kami. Kami tinggikan nama-Mu. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari angkat tangan kita dan katakan, oh hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. haleluya, haleluya. Tuhan. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena menutup bulan November ini Tuhan beri kasih karunia kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Biasanya saudara melihat saya mungkin mimpin pujian ya, tapi kali ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya mau bertanya kepada saudara, siapa di antara saudara yang mau mendapatkan yang terbaik dari Tuhan? Boleh lambaikan tangannya saudara yang mau terima yang terbaik dari Tuhan. Haleluya, saya juga mau terima yang terbaik dari Tuhan saudara. Tapi tahukah saudara, sesungguhnya Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik buat kita. Kalau mungkin orang berpikir yang terbaik itu adalah ya aku dapat prestasi, mendapatkan posisi yang terbaik di tempat aku bekerja. Oh anak-anakku berhasil, oh rumah tangga kami baik-baik semua. Kami mendapatkan berkat dari Tuhan, kami bisa keliling negara-negara, keliling dunia. Itu yang terbaik. Benar, oke itu yang terbaik saudaraku. Tetapi sesungguhnya kita ini sudah mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Yang terbaik dari Tuhan itu adalah apa? Yesus Kristus. Kalau Anda dan saya sudah mendapatkan Yesus Kristus, mau apa lagi saudara? Sebab dialah segalanya. Amin. Haleluya. Nah saudara, hari ini saya mau menyampaikan kepada kita semua bukan mengenai bagaimana kita mendapatkan yang terbaik. Karena kita sudah mendapatkan yang terbaik, Yesus Kristus. Tapi apa yang mau saya sampaikan kepada saudara adalah bagaimana supaya kita melakukan yang terbaik. Lakukanlah yang terbaik, do your best. Dalam segala apapun, biar kita mau memberikan yang terbaik. Amin saudara. Beberapa tahun lalu saudaraku, ya Sabtu, Minggu begitu saudara ya. Jadi beberapa tahun lalu itu, istri saya itu Tuhan beri kesempatan lah.
dia bisa merasakan bagaimana hamil, ya. Dan ketika usia kandungannya sudah 4 bulan, tapi jantungnya berhenti berdetak. Jantung janin di dalam itu berhenti berdetak. Dan itu tentu membuat kami itu sangat shock dan kaget, saudaraku. Dan pulang ke rumah itu kita cuma bisa meratap, menangis, meraung begitu ya. Dan malam harus dibawa ke rumah sakit dan dokter belum bisa ngambil tindakan apapun. Tetapi akhirnya saudaraku pagi-pagi subuh istri saya itu harus dilakukan tindakan. Jadi dimasukkan dalam satu ruangan, saya nggak tahu itu bagaimana prosesnya di dalam saudaraku. Kami di luar hanya berdoa dan kemudian selesai proses semuanya dan ternyata dia itu dibius total. Ya. Lalu kemudian saudaraku istri saya itu bilang begini sama saya, karena waktu itu Sabtu, dia itu bilang sama saya, kamu tetap aja pelayanan. Gak usah minta ganti orang katanya. Nah saudaraku, minggu subuh itu saudaraku ya, kami berdoa, lalu dia bilang sama saya begini, Kak Jimmy pergi aja pelayanan, berikan yang terbaik. Waktu saya dengar dia bilang begitu saudaraku, sebenarnya saya itu berat. Tapi dia katakan sama saya, Kak Jimmy pergi aja pelayanan, berikan yang terbaik. Aku nggak apa-apa di sini, saya nggak apa-apa di sini. Dan saya pergilah saudaraku ya, pelayanan untuk worship leader, ibadah 1, ibadah 2. Kemudian saya juga harus khotbah lagi pada siang hari di ibadah TKISS saudaraku. Tapi saya menangkap kata-kata dia, berikan yang terbaik. Saya waktu itu rasanya berat. Bagaimana mau jingkrak-jingkrak nyanyi puji Tuhan di sini? Besarlah Tuhan, dia layak dipuji. Dalam keadaan saya seperti itu. Tapi waktu saya mau menuju ke Hyatt Hotel, saya ngomong sama diri saya sendiri. Saya harus unity dengan diri saya katakan, ayo berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Saya melakukan dan saya melayani pagi sampai siang sampai sore. Baru saya kembali ke Mount Alvernia, lalu saya baru datang besok dia lagi, doain dia. Setelah kita ketemu doa, dia pun masih bilang lagi sama saya, udah kamu pulanglah, kamu pasti udah capek. Dari pagi sampai sore, istirahat. Sekarang waktunya kamu beri yang terbaik untuk dirimu sendiri. Saudara, barangkali kita juga pernah mengalami situasi seperti ini, di mana kita dalam keadaan sebenarnya nggak ready, tapi kita harus melakukan yang terbaik. Secara profesional mungkin begitu dalam pekerjaan saudaraku. Tapi yang pertama yang mau saya bagikan kepada kita saudaraku adalah bagaimana kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Give the best itu untuk Tuhan yang pertama saudara. Saya teringat kisah di Alkitab Nuh ketika Tuhan berikan perintah kepada Nuh untuk membangun sebuah bahtera yang besar. Tuhan berikan kepada Nuh desainnya, Tuhan berikan kepada Nuh ukurannya, Tuhan berikan kepada Nuh jenis kayu apa yang akan dipakai. Tuhan sudah memperhitungkan semuanya. Volume air di bumi nanti itu bagaimana, menutupi gunung loh saudara, air bah itu. Dan dia harus bangun bahtera itu ukurannya seperti apa, bagaimana binatang-binatang bisa masuk semua. Dan semua keperluan dia selama ratusan hari di dalam perahu itu, Tuhan sudah perhitungkan. Tuhan katakan kepada Nuh, buat bahtera itu sedemikian. Desainnya, ukurannya. Nah Nuh, saudaraku mendengarkan semua tuntunan Tuhan. Dan di ayat Alkitab itu dikatakan begini saudaraku. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara perhatikan kata tepat di sini. Nuh melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Yang kedua saudaraku, ada juga hamba Tuhan yang lain. Tuhan perintahkan untuk membangun kemah. Namanya Musa. Kita kenal dengan Tabernacle of Moses. Tabernacle Musa. Tuhan berikan desain kepada Musa, bangun kemah untuk tempat sembahyang seperti ini, bahannya segala macam. Dan Musa melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya.
dua hamba Tuhan ini melakukan tepat. Waktu saya merenungkan kata tepat ini saudaraku, saya merenungkan kata tepat ini. Lalu muncullah satu kata yang keluar di hati saya, disiplin. Kata disiplin. Kalau kita ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan, seperti Musa dan seperti Nuh, melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan ingatkan kepada saya, disiplin. Disiplin ini bicara mengenai apa? Disiplin rohani. Mendisiplinkan diri kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Ini pertanyaan buat kita menjelang menutup tahun 2021 ini saudaraku. Sudahkah kita mendisiplinkan? Sudah bagaimana sih takaran disiplin rohani kita ini? Sehari-harinya kita dengan Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan memberikan keturunan kepadamu. Abraham menunggu, saudaraku, kapan janji ini Tuhan genapi. Sampai pada waktunya, benar Allah memberikan mujizat kepada Abraham dan Sarah. Mereka punya anak yang bernama Ishak. Tapi satu kali, di saat Abraham itu sudah dekat sama anaknya, sayang sama anaknya, aduh cinta banget sama anaknya, sedang main-main sama anaknya yang lucu. Kemudian beranjak menjadi kanak-kanak. Saudaraku, Allah berkata kepada Abraham, berikan anakmu itu kepadaku untuk menjadi korban. Bagaimana saudaraku? Anak yang sudah lama ditunggu. Kalau orang Batak saudaraku ya, karena saya ini orang Batak. Orang Batak itu punya prinsip gini, anak koki do hamoraun diau, itu katanya bahasa Batak itu artinya begini, anak itu adalah harta bagiku. Bayangkan saudaraku, sesuatu yang berharga, yang sudah lama, yang sudah dijanjikan Tuhan, tapi kok diminta lagi. Tapi Abraham pada saat itu, dia lebih memilih untuk mendengarkan apa kata Tuhan, daripada kesenangan dirinya sendiri. Abraham bawa Ishak naik ke Gunung Moria. Abraham siapkan semuanya, kayu-kayu untuk dibakar, untuk dipersembahkan, ditaruh anaknya di atasnya. Dan ketika Abraham mengambil pisau menyembelih anak itu, Tuhan katakan, jangan kau apa-apakan anak itu. Sebab aku sudah melihat. Allah melihat bagaimana Abraham ini hidupnya takut akan Tuhan. Sehingga Abraham itu tidak segan-segan untuk menyerahkan anaknya yang tunggal itu kepada Bapa, kepada Tuhan. Lalu Tuhan menggantikan dengan seekor binatang, domba. Bicara mengenai kita itu tepat, bicara mengenai kita itu disiplin, itu bicara mengenai korban, saudara. Sometimes kita itu harus mengorbankan sesuatu, kesenangan kita mungkin. Kita korbankan untuk mendisiplinkan kerohanian kita. Kita mau yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berikan yang terbaik kepada kita. Yesus itu adalah yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan Tuhan mau kita juga mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sacrifice, kedisiplinan rohani, itu adalah yang terbaik mau kita berikan untuk Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi hal-hal kesenangan saudara. Apa hal yang menjadi kesenangan kita. Kalau Tuhan katakan, mau gak kau berikan itu kepadaku? Mau gak kau stopkan itu? Lalu kau datang kepadaku. Kalau kita itu maunya minta yang terbaik dari Tuhan, saudaraku. Sekarang Tuhan balik tanya, kamu sendiri mau gak yang berikan terbaik buat aku, kata Tuhan. Yang kedua, saudaraku, lakukanlah yang terbaik untuk keluargamu, untuk keluarga kita. Saya mengambil kisah dari seorang yang bernama Yusuf. Dalam hidup ini saudara, kita nggak bisa pilih beberapa hal, betul ya? Kita nggak bisa pilih kita mau dilahirkan tanggal berapa, nggak bisa pilih saudaraku. Walaupun memang ada namanya dokter katakan, oh operasi sesar nih, melahirkannya tanggal sekian. Ya itu kan dokter yang menentukan. Bayinya kan nggak bisa menentukan kan. Dia kan nggak bisa, mami aku dilahirkan tanggal sekian ya. Nggak bisa kan. Nggak bisa kita pilih.
Dan kemudian kita juga nggak bisa pilih apa? Kita nggak bisa pilih kita mau dilahirkan dari orang tua seperti apa. Kita nggak bisa pilih kita mau dilahirkan dari suku apa, ras apa, keluarga seperti apa. Nggak bisa pilih saudaraku. Seperti saya dilahirkan dari keluarga seperti ini, orang tua saya seperti ini, saudara-saudara seperti ini. Nggak bisa pilih. Yusuf itu juga dilahirkan dari keluarga yang besar. Dia nggak bisa pilih juga kan. Kenapa dia disayang oleh orang tuanya daripada yang lain? Kenapa saudara-saudaranya juga jadi membenci dia? Kenapa hidupnya jadi begini? Dia harus ditangkap sama saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, dijual ke Mesir, saudaraku menjadi budak. Dia nggak bisa pilih itu saudaraku. Tapi ternyata Tuhan sudah punya rancangan dalam kehidupan Yusuf. Sehingga Yusuf bukan saja dia selamanya jadi budak di Mesir, tapi Tuhan angkat dia menjadi Perdana Menteri. Orang nomor 1 di Mesir pada saat itu. Saudara, negeri atau bumi pada saat itu kiblatnya itu Mesir. Karena Mesir itu menjadi kayak negara superpower pada saat itu saudara. Dan Yusuf ada di sana menjadi orang nomor 1. Ternyata Tuhan punya rencana Yusuf itu untuk memelihara keluarganya. Untuk memelihara saudara-saudaranya pada saat musim kelaparan, kekeringan yang terjadi di dunia. Nah saudara, pada saat keluarganya itu datang semua saudaraku dari tanah Kanaan ke Mesir. Karena akhirnya ketahuanlah bahwa yang menjadi penguasa nomor 1 di Mesir itu adalah Yusuf, saudara mereka. Lalu mereka semua datang ke Mesir, saudaraku. Dan kemudian Yusuf memberikan satu tempat kepada saudara-saudaranya yaitu di Goshen. Di mana di sana Allah melindungi mereka dan memberkati mereka. Saudara, waktu saudara-saudaranya Yusuf ini dipelihara oleh Yusuf, bapaknya masih ada saudara. Yakub masih ada pada saat itu. Tapi berjalannya waktu, Yakub sudah tua, Yakub sudah senang bisa ketemu dengan anaknya yang lama hilang, Yusuf, anak yang disayanginya. Yakub mengatakan aku sudah senang. Lalu kemudian Yakub katakan aku sudah waktunya mau pergi dan Yakub akhirnya meninggal. Nah waktu Yakub itu meninggal saudaraku, kemudian saudara-saudaranya yang lain itu mulai pikir, mungkin ya selama ini Yusuf ini baik sama kita karena bapak kita masih ada. Jadi Yusuf itu baik sama kita. Lalu kemudian saudara-saudara pikir sekarang bapak kita sudah nggak ada. Jangan-jangan ini Yusuf ini nanti ini bisa-bisa dia ini menghukum kita. Yusuf ini balas. Kenapa? Karena kita sudah berlaku jahat sama dia. Itu pikiran yang ada di saudara-saudaranya, saudaraku. Kemudian saudara-saudaranya ini suruh orang datang sama Yusuf, kasih tahu sama Yusuf. Lalu Yusuf datang kepada saudara-saudaranya. Dan Yusuf bilang begini, kalian pikir aku ini Tuhan yang membalas perbuatan orang. Memang manusia itu mereka-reka yang jahat. Kalian memang sudah melakukan niat jahat sama aku. Tapi Tuhan itu mereka-reka yang baik. Tuhan itu punya tujuan yang baik. Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya, jangan takut. Aku akan memelihara kalian. Aku masih tetap bertanggung jawab untuk memelihara kalian. Jadi Yusuf bukan melakukan perbuatan baik kepada saudaranya karena bapaknya masih hidup. Enggak, bapaknya sudah dipanggil Tuhan pun, Yusuf tetap bertanggung jawab kepada saudara-saudaranya. Dia pakai satu prinsip bahwa dia mengasihi saudara-saudaranya dan menunjukkan kasih itu dengan tanggung jawabnya. Saudara bicara kita bertanggung jawab pada keluarga atau kita memberkati keluarga, bukan soal kita itu pamer misalnya begitu saudaraku bahwa untuk menunjukkan nih bahwa di antara saudara-saudara keluarga kita aku yang paling berhasil. Kadang-kadang ada yang begitu kan saudara, mau menunjukkan kepada orang lain atau kepada keluarganya bahwa dia ini adalah yang paling berhasil di antara keluarganya. Dia memberkatin, dia begini, dia begitu. Yusuf tidak seperti itu saudara. Yusuf ngerti bahwa ini adalah rencana Tuhan. Dan memang dia harus bertanggung jawab untuk saudara-saudaranya, untuk keluarganya. Nah kalau kita memang memberkati saudara kita, kalau kita memang memberkati keluarga kita, itu karena memang Tuhan menaruhkan satu tanggung jawab, mau memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Di Alkitab ada satu orang ibu yang luar biasa, namanya Naomi. Naomi ini saudara, seorang ibu yang bertanggung jawab
kepada suami dan anak-anaknya. Dia memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Ketika suaminya dipanggil Tuhan, lalu kemudian 2 anak laki-lakinya juga dipanggil Tuhan, lalu 2 menantunya, Orpa dan Rut, itu ingin ikut sama Naomi. Naomi bilang begini sama Orpa dan Rut, anakku laki-laki sudah dipanggil Tuhan dua-duanya, suami mereka. Aku sudah gak punya anak laki-laki lagi. Ngapain kalian ikut aku? Kalian ini masih muda, masih cantik-cantik, kira-kira begitulah kata si Naomi sama Orpa dan Rut. Kalian masih bisa pulang ke keluarga kalian, kalian masih bisa menikah lagi. Tapi Orpa dan Rut tetap berkeras ingin ikut Naomi. Kok bisa saudara? Ini kan mertuanya. Kok bisa mereka tetap berkeras ingin ikut Naomi? Saya yakin Naomi itu melakukan yang terbaik untuk keluarganya selama anak-anaknya dan suaminya hidup. Dan itu membekas di memori Orpa dan Rut. Kasih itu membekas saudaraku. Tetapi akhirnya Orpa kembali ke orang tuanya, Rut berkeras. Siapa Rut? Rut ini orang Moab loh. Bukan dari Bani Israel. Tapi dia tetap ikut kepada Naomi. Rut katakan begini saudaraku. Dia bilang, jangan desak aku untuk meninggalkan engkau, kata Rut kepada Naomi. Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Kemanapun engkau bermalam, aku pun akan bermalam di situ. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Ini saya ingat ayat ini adalah ayat khotbah pernikahan saya sama istri. Karena istri saya dan saya kan beda suku, saudaraku, beda ras ya. Tapi jadi satu komitmen, keluargamu adalah keluargaku, Allahmu adalah Allahku. Rut punya satu komitmen seperti ini kepada Naomi. Kenapa saudara? Kok bisa? Karena Naomi sudah melakukan yang terbaik. Dan itu gak bisa dilupakan sama Rut. Rut yakin sekali kepada ibu mertuanya Naomi ini. Dan akhirnya Rut dibawa sama Naomi sampai ke Bethlehem. Dan ujung ceritanya saudaraku, Rut ini dipakai menjadi alat Tuhan. Dari Rut lahir keturunan-keturunan sampai kepada Yesus Kristus. Dahsyat gak saudara? Karena seorang Naomi, ibu mertua yang baik. Kalau Anda menjadi seorang ibu, jadilah ibu yang baik. Anda menjadi ayah, jadilah ayah yang terbaik. Anda menjadi anak, jadilah anak yang terbaik. Anda menjadi menantu, jadilah menantu yang terbaik. Anda menjadi mertua, jadilah mertua yang terbaik. Jadilah anggota keluarga yang support, yang mengasihi, yang bertanggung jawab oleh karena Tuhan. Amin saudara. Saya ingat saudaraku ketika saya waktu itu lagi jatuh cintanya sama pelayanan. Lagi suka-sukanya pelayanan saudaraku. Tiba-tiba bapak saya sakit. Nah saya ini kan anak bungsu laki-laki. Kita ini 10 bersaudara loh saudara. Wow. Saya anak ke-9 saudaraku. Yang lain kan sudah pada menikah-menikah. Saya belum waktu itu. Jadi kakak saya bilang apa? Ayo kamu pulang deh. Bapak lagi sakit. Aduh tuh saya bilang, aduh saya lagi enak-enaknya pelayanan di sini. Aduh gimana ya, aduh. Tiba-tiba ibu rohani saya bilang begini. Jimmy pergi kamu, pulang. Lihat bapak kamu yang sakit. Saya pulang. Ternyata bapak saya itu koma saudaraku. Saya tuh kan cuma dikasih sakit. Jadi saya pikir sakit-sakit apa sih? Saya pikir sakit ya sakit udah berumur gitu ya. Mungkin kakak-kakak saya itu bisalah menjaga dia gitu. Tapi saya dipanggil. Ya ternyata koma. Sudah 14 hari koma di rumah sakit di ICU. Saya datang sama adik saya doa, saya pegang kakinya. Saudaraku dia bangun. Dia sadar. Aduh ternyata dia menunggu saya. Ya saya bilang. Dia sadar saudaraku dia bangun. Bisa lumayan bisa apa saudaraku. Dan akhirnya harus pulang ke rumah lagi. Udah bisa pulang ke rumah pakai kursi roda. Pulang ke rumah. Tapi gak bisa apa-apa ya. Mandi ya apa itu semua kita mesti lakukan saudaraku. Dan sampai satu kali saudaraku saya bilang begini sama kakak saya boleh pulang gak? Tapi kakak saya bilang, aduh jangan dong, kamu bantu dong gini saudaraku. Saya akhirnya tetap untuk jaga dia. Saya tidur di sebelahnya bapak saya. Jadi semua tuh saya yang lakukanlah saudaraku. Karena gak bisa apa-apa kan. Jadi ya dia maaf kata buang
Air kecil, buang air besar, apa semua itu ya di situ. Ya saya harus bersihkan semuanya. Ngelap apa, mandiin apa semuanya saudaraku. Ya kadang-kadang saudaraku, aduh baru aja dibersihin. Aduh udah basah lagi. Jadi saudaraku kayak saya tuh kayak ngerawat bayi kecil. Tapi saya puji Tuhan saya lulus. Cukup lama saya merawat dia saudaraku. Mama saya juga saya sempat merawatnya sih. Jadi kalau pikir-pikir saya ini bisa cocok lah untuk kerja di rumah-rumah orang tua. Saya cocok saudaraku ya. Karena udah pengalaman ya. Udah pengalaman. Dan saya kalau memberikan perawatan, saya nggak mau asal-asalan saudaraku. Ya, saya tetap harus bikin dia harum, kamar bersih. Kenapa? Supaya kalau orang datang besuk atau apa, orang nggak merasa bau atau apa enggak. Harus bersih, harus apa, harus benar-benar clean gitu. Berikan yang terbaik buat dia. Karena dia sudah berikan yang terbaik buat saya. Ayah yang terbaik. Yang berikutnya saudaraku, lakukanlah yang terbaik untuk pekerjaan Anda, untuk pelayanan Anda. Give the best. Apa yang terbaik. Ini menjadi ayat emas saya, Kolose 3 ayat 23 di dalam pelayanan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Ini dulu Kolose 3 ayat 23 ini saya pakai jadi password email saya. Ya, nanti kalau saudara buka email saya, udah ganti password saudara ya. Ini password yang dulu. Ya, ini ayat emas saya dalam pelayanan. Apapun lakukan yang terbaik seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Nah, kadang-kala saudaraku orang berpikir begini, oh iyalah fasilitasnya bagus. Ya iyalah, ininya keren, ininya bagus. Wajar aja dia berikan yang terbaik. Ya wajarlah. Saudaraku, sebenarnya kalau kita berikan yang terbaik, saudaraku, bukan mesti nunggu fasilitas yang bagus, nunggu ini yang bagus. Enggak, saudaraku. Apapun sekarang yang ada pada kita. Oh, modalnya masih kecil, Pak. Lakukan yang terbaik. Masih sederhana, Pak, tokonya. Lakukan yang terbaik. Itu bagian kita. Oh, pelayanan saya masih pelayanan yang kecil. Pelayanan kecil, pelayanan besar sama aja, saudaraku. Lakukan yang terbaik. Saya punya adik rohani, saudaraku. Saya hanya membimbing dia itu dari SMP. Ya, dari SMP kelas 1, kelas 2 itu saya bimbing dia, saudaraku ya. Dan kemudian sampai satu kali SMA kelas 1, dia tuh tanya sama saya, Kak, aku nih nanti kemana ya Kak ya? Gimana ya aku nih Kak? Nah saya kan mempelajari dia kan. Lalu saya bilang sama dia, kamu nih ya orangnya tenang. Kamu tuh dari segi pelajaran oke, saya bilang gitu. Kita doa ya, saya bilang. Lalu kita doa saudaraku dan kita doa, saya bilang sama dia, saya kasih 4 hal sama kamu, pilih, saya bilang. Coba kamu doa, benar gak 4 hal ini? Pertama saya bilang, arsitek. Yang kedua saya bilang, jadi programmer, komputer. Yang ketiga, dokter, saya bilang. Yang keempat, sekolah teologi. Saya bilang begitu saudaraku ya. Dan dia doa, dia bilang gini, aduh Kak aku gak suka gambar, arsitek gak suka. Aduh Kak aku gak suka lama-lama di komputer, ya kan, gak suka. Terus dia bilang gini, Kak aku pilih yang ini deh, dokter. Dia bilang begitu sama saya saudaraku. Oh dokter. Oh ya kita doa, saya bilang gitu. Nah saudara, waktu itu kan bapaknya itu kan usahanya kebun karet ya. Nah kebun karet itu kan kadang turun naik gitu. Ya nggak tentu gitu saudaraku. Lalu ya udahlah, Kak nggak bisalah ke kuliah yang mahal-mahal atau gimana. Nggak apa-apa, saya bilang gitu. Kuliah nggak terkenal juga nggak apa-apa kok. Ya diambil kuliah yang nggak terkenal banget lah saudara di Indonesia. Diambillah kuliah itu kedokteran. Kemudian diambil kuliah kedokteran, ya universitasnya nggak terkenal. Tapi saudaraku dia lulus, akhirnya jadi dokter. Setelah lulus jadi dokter, dia pilih kerja di Batam. Ya deket sama saya dong ya, karena saya kan sering bolak-balik ke Batam. Dia pilih akhirnya di Batam, praktek di rumah sakit. Dan akhirnya dia jadi dokter tetap di rumah sakit di Batam. Sampai suatu kali dia bilang sama saya gini, Kak, aku mau ambil spesialis jantung deh. Ya kita doa, saya bilang. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya bilang, saya coba cari ya teman saya di Filipina. Yang bisa, mungkin tolong kamu bisa ambil spesialis jantung di sana. Ternyata saudaraku dia bilang, Kak aku rubah deh, aku mau ke Jerman, dia bilang. Wah saya bilang, ke Jerman emang kamu bisa bahasa Jerman? Saya bilang gitu ya. Terus saya bilang, ya udah kalau kamu bener-bener serius, lakukan yang terbaik. Saya selalu nasihati, berikan yang terbaik. Waktu kamu jadi dokter yang terbaik. Tolong orang-orang, saya bilang. Lalu saudaraku, udahlah dia tinggalkan rumah sakit di Batam, pergilah kamu ke Jakarta, cari kursus bahasa Jerman. Dia belajar bahasa Jerman sampai mungkin 10 bulanan. Pagi sampai malam. Dia terus belajar bahasa Jerman. Pagi sampai malam, saudaraku. Dan akhirnya kita doa, dia coba carilah sekolah di Jerman. Dapat saudaraku. Dapat dan dia kemudian sekolah
mungkin sekitar 1,5 tahun dia untuk tambahan lagi saudaraku, dia belajar tentang jantung saudaraku. Lalu dia katakan, Kak doain lagi Kak ya, mungkin gak aku bisa kerja di sini ya. Saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan akhirnya dia sekarang dokter di Jerman. Nah satu kali dia post di Instastory-nya, saya tanya sama dia, apaan nih? Saya bilang, gak ngerti bahasa Jerman semua. Dan Kak, aduh puji Tuhan, rumah sakit tempat aku kerja dapat urutan nomor 3 di seluruh Jerman. Ini fotonya saudaraku ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya ini dulu cita-citanya pengen jadi dokter saudara, gak kesampaian. Tapi saya bersyukur saya punya adik rohani, 2 orang dari SMP saya bimbing untuk saya arahkan mereka tuh jadi dokter. Yang satu sudah jadi dokter di Jerman, yang satu lagi jadi dokter kandungan di Bekasi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalaupun ya universitas kamu gak universitas yang terkenal, gak universitas yang hebat-hebat amat. Tapi kalau kamu orang yang disertai Tuhan dan melakukan yang terbaik bagianmu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin saudara. Saya undang kita bangkit berdiri saudaraku terkasih. Percaya kepada Tuhan, lakukanlah yang terbaik. Lakukan dengan segenap hatimu saudaraku. Kesuksesan bukan perkara yang susah bagi Tuhan saudara. Karena kita sudah punya yang terbaik, amin. Saya mau tanya, apa yang terbaik itu? Apa yang terbaik? Yesus Kristus. Itu sudah ada pada kita. Itu yang paling the best di antara the best saudaraku. Dari segala yang terbaik. Saya minta Paulus bisa nyanyikan lagu tadi bagian chorusnya aja. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Mari saudara datang pada Tuhan. Angkat tanganmu saudara. Ku renungkan firman-Mu Agak lembut dikit. siang dan malam, ku pegang perintah-Mu Dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, Inilah tujuan hidup kami. tujuan hidup Menyenangkan Tuhan. hanyalah untuk Memberi yang terbaik untuk Tuhan. menyenangkan hatimu. Sekali lagi saudara. Ku renungkan Dengar. firman-Mu siang dan malam, Berikan korban yang terbaik. perintah-Mu dan ku lakukan. Lakukan perintahnya. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan Inilah tujuan hidup kami Tuhan Yesus. hanyalah untuk Menyenangkan. menyenangkan Menyenangkan hatimu. hatimu. Bapa, kami bawa hati kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau memberikan yang terbaik untukmu Tuhan. Kami mau memperbaiki segala sesuatunya untuk menjadi lebih disiplin lagi rohani ini. Dan kami mau lebih sungguh-sungguh lagi mengasihimu Tuhan. Memberi yang terbaik untuk Tuhan. Melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk keluarga kami. Sebagai tanda tanggung jawab kami. Dan untuk pekerjaan, pelayanan yang Kau sudah percayakan kepada kami. Apapun saat ini yang sudah Engkau percayakan, kami mau melakukan yang terbaik. Suatu kali Martin Luther mengatakan, jika engkau menjadi seorang penyapu jalanan, jadilah penyapu jalan yang terbaik. Sehingga suatu saat nanti orang akan ingat, di sini dulu pernah ada seorang penyapu jalan yang terbaik. Mari saudaraku, kita mulai memasuki musim yang baru. Musim di mana kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama kita, saudara. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Ya Tuhan, inilah firman-Mu. Roh Kudus, hamba-Mu telah berhenti menyampaikannya. Tetapi Engkau terus berkarya, melakukan bagian-Mu untuk setiap hidup anak-anak-Mu. Terima kasih ya Abah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali saudara terkasih. Tuhan memberkati.
Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati firman Tuhan. Amin. Kita rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan memberikan persembahan melalui barcode yang ada di Pay Now dan kita akan berdoa bagi persembahan ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang sudah ditabur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan untuk selalu Tuhan memberikan yang terbaik Tuhan Yesus. Karena Engkau sendiri Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang begitu memberkati kami Tuhan. Berkati untuk Pastor Jimmy Rodman Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau yang urapi, berkati dia lebih lagi Tuhan Yesus. Anugerah-Mu berlimpah Tuhan. Kau yang sertai Tuhan. Apapun yang diperbuatnya Tuhan Yesus dalam setiap pelayanan, dalam setiap penggembalaan yang ada Tuhan, Engkau yang sertai Tuhan. Berkati untuk istrinya, untuk keluarganya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau senantiasa Tuhan hadir dalam kehidupan Pastor Jimmy Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami berikan dengan sukacita Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sudah begitu memberkati kami. Dan kami rindu Tuhan untuk memberikan yang terbaik juga bagi Engkau Tuhan. Terima kasih berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kau yang memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kami juga rindu untuk Bapak Ibu Saudara, apakah ada yang pertama kali hadir di tempat ini? Kalau ada puji Tuhan boleh bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan. Praise the Lord. Untuk Bapak Ibu yang di rumah yang baru pertama kali join, mungkin boleh tulis di live chat yang ada. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara terkasih. Praise the Lord, hari yang begitu diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan segera tutup ibadah kita yang pertama. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini pagi yang begitu diberkati. Kami rasakan Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, dalam setiap doa kami, dalam pujian penyembahan dan dalam firman-Mu Tuhan, kami tahu Tuhan Kau hadir dan bertahta Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur untuk ibadah yang pertama, ibadah yang begitu diberkati Tuhan, dan Kau berkati Tuhan untuk setiap jemaat yang sudah hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan mengasihi setiap kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau berkati Tuhan setiap jemaat-jemaat yang hadir Tuhan. Di rumah-rumah kami percaya Engkau juga memberkati Tuhan. Berkati Tuhan setiap keluarga demi keluarga. Hubungan suami istri dan anak Tuhan. Hubungan orang tua dan anak-anak dan orang tua. Kami percaya semuanya diberkati Tuhan. Diberkati setiap pekerjaan-pekerjaan yang ada. Berkati bisnis-bisnis yang ada Tuhan. Engkau yang senantiasa membuat setiap tangan-tangan yang bekerja berhasil Tuhan. Berkati lumbung-lumbung kami. Kami percaya Tuhan yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Kau bukakan jalan-jalannya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Yang putus pengharapan Tuhan, Engkau sudah memberikan pengharapan yang baru. Dan kami percaya di dalam Engkau selalu ada jalan keluar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami berkati Tuhan untuk setiap penggembalaan BCS Tuhan Yesus, leader-leader yang ada, mulai dari Pastor Johan Handoyo dan semua leader, semua pengerja di Bethany Church Singapura. Kami berdoa Tuhan biar Engkau yang sertai, berkati, urapi Tuhan dengan hikmat, kekuatan, kesehatan menyertai mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, dan kami mau tutup ibadah hari ini dan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Mari saudara siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus.